Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin buat perkenalan ulang, nama saya Gregor Jason atau biasa dipanggil Rino. Dan saya ya mungkin yang kalian sudah saya kasih tahu sebelumnya juga, saya bakalan ngebantu kalian untuk kelas bioinformatik dan AI ini, terutama mungkin di bagian coding karena permintaan Pak Hadi juga. Eh, kan ini saya bakalan mulai dari awal ya ininya. Jadi kan pertama-tama kan topiknya waktu itu ada pertama bahas central dogma, terus kedua bahas sequence alignment, habis itu kalau nggak salah setelah itu belajar ini ya, phylogenetic analysis. Dan yang untuk saat ini kan lagi belajar gene expression ya. Nah, cuman central dogma, terus sequence alignment dan phylogenetic analysis itu dia itu sebenarnya saling berkaitan. Jadi dari central dogmanya itu penjelasan teorinya, habis itu baru ke sequence alignment, dan metode sequence alignment itu dia tuh bakalan kepake buat ngelakuin analisis filogenetik. Ya mungkin juga sih ada berikutnya ada evolusi sih, cuman saya juga masih kurang paham untuk yang evolutionary model itu. Jadi mungkin bakalan nyampe ke pembuatan pohon spesies saja atau mungkin kerabatan ya, atau bahasanya terserah kalian mungkin nyebutnya. Nah, mungkin saya langsung aja mulai ya. Jadi alurnya itu kan ada, ini alur ininya sih apa namanya, workflow analisis phylogenetic. Itu jadi kalian pertama-tama kan ngambil data gen atau genom, itu yang udah pasti kalian udah pasti pada tahu ada di NCBI. Nah, terus habis kalian ngambil data genom, kalian ini ngelakuin sequence alignment ke data gene atau genom yang kalian kumpulin. Genom itu, gene sama genom beda sih. Kalau genom kalau nggak salah dia ininya apa, kumpulan gene. Sedangkan ada kalian bisa ngambil DNA atau RNA atau proteinnya yang cuman satu gene doang buat jadi gene pembanding, atau mungkin ada juga yang namanya complete genome kalau kalian mau ngebandingin seluruh genomnya. Tapi intinya prinsipnya sama sih. Habis itu kalian ngelakuin sequence alignment. Nah, itu ada beberapa metode juga. Ada cluster 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 well, cluster omega saya kurang paham nih sama atau beda. Terus ada lagi beberapa juga metode ininya yang saya belum pelajarin di sebenarnya sih. Kemudian habis itu nanti habis misalkan kan kalian sequence-nya udah di ini ya, perhitungan matematikanya udah di ini ya, udah di apa, ada bab 2 buku ISAF. Terus matrix distance itu diambil dari setelah kalian ngelakuin sequence alignment, kalian ukur distance-nya antar spesies atau antar gene yang kalian jadiin patokan. Habis itu nanti kalian pas sudah jadi distance-nya, kalian lakuin clustering ke matrix distance tersebut. Nah, itu beberapa metodenya, ada UPGMA, ada neighborhood joining, ada juga WPGMA. Ini saya juga kurang tahu sih WPGMA ini apa, mungkin upgrade dari UPGMA. Habis itu kalian juga bisa ngelakuin matriks korelasi. Jadi ngecek korelasi antar ininya apa namanya? Korelasinya itu dari distance matrix yang udah kalian dapat. Jadi kalian visualisasi aja sih, lebih ke heat map, dikasih heat map gitu jadinya nanti. Mungkin langsung mulai aja ya, biar nggak ini lama. Ini cuma sekedar teorinya aja. Jadi kalian NCBI, saya bakalan ngambil kasusnya ini kasus apa, yang saya kerjain, project saya waktu tahun lalu bioinfo. Waktu itu saya ngelakuin phylogenetic analysis untuk nge-compare gen manusia dengan spesies-spesies binatang lain yang berkaki empat. Emang kan kesannya absurd ya, cuman ya udah menurut saya kayak aneh, tapi kayak tertarik aja ngerjainnya, jadi saya coba. Ini bukan Geo tapi Jin kalau nggak salah sih. Nggak ada, salah salah. Jin, ya nih saya Jin. Nih kalau misalkan saya kurang tahu ya untuk kalau kasus komplit genom, tapi kalau untuk kasus Jin itu kalau kalian mau ngebandingin, terutama kalau kalian mau ngebandingin spesies, pas saya baca-baca kalau nggak salah spesies eukariot, berarti bukan bakteri dan bukan virus. Jadi mungkin lebih ke spesies eukariot lah. Ya mungkin itu kalian bisa buka-buka lagi di biologi awal. Itu kalian ngebandinginnya pakai gene, dan itu ada nama kode gene-nya itu COX1.
Jadi kalau kalian mau ngebandingin sesuatu, itu kalian ambil misalkan spesies A dan spesies B. Kalian ngambil jin dari COX-1 ini, mungkin manusia, Homo sapien, atau eh, tikus kalau nggak salah, mus musculus, saya lupa sih. Eh, ya jadi kalian bisa aja ngecek dari sininya sih, analisisnya dari apa namanya spesies-spesies apa buat perbandingannya itu pakai COX satunya. Kalau kalian penasaran kenapa bisa COX satu, saya pertama kali waktu tahun lalu nemu aja komen dari random di YouTube, cuman ternyata pas saya cek dia ada ininya, ada teorinya COX satu. Coba mungkin kalau ngeliat sekedar info aja sih ngeliat di wiki aja sih. Nah ini sitokrom C oksidasi sapinit satu. Ini ternyata pas saya lihat nanti mitokondria encoded sitokrom C bla bla bla. Ya ini detail biologinya. Nah, ini kelihatannya di sini nih. Dia dipakai buat DNA barcoding to identify nama spesies. Ya mungkin bisa dibaca-baca lebih jauh lagi kali ya kalau kalian penasaran. Mungkin entah dari wiki kalau buat sekedar lihat atau mungkin baca-baca juga papernya. Uh, oh enggak ini hal lain. Kalau saya nemu papernya cuma saya lupa sih ini ngapain gitu. Oh bukan yang ini. Yang mana ya waktu itu? Oke saya nemu sempat coba sitokrom. Ini udah ada. Nah jadi kalian mungkin bisa lihat DNA barcoding system using the cytochrome. Ya kalau mau kalian lihat papernya, mungkin tinggal diinin aja sih paper atau PDF. Ntar mungkin kelihatan kayak apa namanya justifikasinya kenapa pakai gene COX1 atau COX ya saya nggak tahu sih baca gimana. Ya oke lah itu ininya. Oke misalkan kalau human sapien kok human sapien Homo sapien eh, kalian langsung ya karena Homo sapien udah ketahuan manusia kalian tinggal cek aja. Nah oh ini jinnya COX1. Nah ini kalian lihat di Jin ID atau kodenya ini ya. Jadi jangan asal pencet, jadi hati-hati juga dilihatnya. Atau sebenarnya gini sih, kalau misalkan kalian nggak tahu kode atau nama latinnya, misalkan human kan, misalkan kita nggak tahu human itu apa, ya udah tinggal cek aja human box satu, tinggal cari. Nah ini harusnya udah nongol nih. Dan ini Saccharomyces awas hati-hati. Jadi kalau ada dari Homo sapien dibaca, jangan asal pencet, takutnya malah nyasar. Nah, ini ternyata oh MTCO1 ini kan ternyata juga sama aja kayak COX1 kan dia nama lainnya atau aliases. Di sini juga udah dijelasin di wiki. COX1. Ya mungkin teorinya aja sih kenapa pakai COX1 buat jadi gen pembanding. Nah, ini kalau kelihatan juga kalian bisa lihat nih, ini Homo sapien doang. Ini Homo sapiens neanderthalensis. Ya mungkin kalian perlu perhatiin sih subspesies Denisova. Nah ini mungkin beda nih. Nanti kalau kalian tertarik buat apa namanya nggak analisis dari sisi sini, mungkin kalian bisa cek ini. Jadi kayak kalian cari kekerabatan antar manusia. Ini mungkin ras ya. Jadi kayak antar ras manusia gitu. Mau dicari kekerabatannya. Atau kalau kalian mau jadi apa? Kalau yang kasus saya tinggal ambil human, habis itu ntar tinggal ambil spesies lain. Misalkan saya mau ngecek misalkan kekerabatan dengan kucing. COX1 tinggal dicari aja cat COX1 keluar nggak saya lupa sih. Eh, oh ya keluar Felis catus. Kucingnya pun juga sebenarnya ada banyak sih, ada Felis catus, terus cat roundworm saya nggak tahu ini apa, cat amor leopard cat bukan, mungkin mungkin lihat ini kali. Wild cat itu ada nggak yang wild cat, ini kan domestic cat. Oh ada ternyata beneran Felis silvestris, kalau yang tadi namanya Felis catus, nah itu sama-sama Felis. eh saya nggak tahu itu sebutannya apa, family atau apa, genus, family, genus, spesies, genus ya. Kayak gitu deh. Eh, nah, oke, sekarang itu ininya. Kalau kalian tertarik atau apa, cari di spesiesnya. Kalau untuk spesies, nah, habis itu kalau kalian mau ngecek ininya, apa namanya, eh, yang mana sih yang diambil? Misalkan Homo sapien, terus coba Neanderthalis ini.
Saya coba cek. Itu ada Saccharomyces. Ini saya lupa Saccharomyces dia masuk ke eukaryot apa bukan ya? Saya lupa. Mungkin agak di apa doubt aja kali, diragukan aja tadi statement saya yang bilang apa? Tadi kan saya bilang CLX1 kan kepake buat eukaryot itu saya lupa baca di mana. Apa di wiki ya? Oh iya benar di wiki. Is a protein that is encoded by the gene in eukaryote. Nah, misalkan kalian udah ngambil nih, ini Homo sapien Neanderthal. Kalian ke ini, ke NCBI Genomic, harusnya ada, nah ini dia, Gene Bank atau FASTA, bisa langsung ke FASTA tapi Gene Bank dulu deh. Kalian ngecek ya Gene Bank apa sih? Oh, tante kom. Nah, ini informasi-informasinya. Nah, ini sebenarnya ini nih originnya. Jadi ini nih gene-nya, tapi kalian ambil fastanya. Nah, ini fastanya jadi kalian tinggal copy paste aja. Copy. Jadi format file fasta itu dia tuh contohnya. Saya nggak tahu kalian mau text editornya kayak gimana. Kalau saya pakai VS Code dan formatnya harus format file fasta. Nah, ini waktu itu data saya yang saya pakai terakhir tahun lalu. Jadi saya ngebandingin manusia, human dengan binatang-binatang berkaki empat. Ada dog, cat, dan lain-lain. Atau mungkin kalau kalian mau pakai nama latin mereka ya terserah lah kalian labelinnya gimana. Oh ya, ini trivia aja untuk selain Vesta ada namanya FastQ file formatnya. Jadi itu dia nggak cuma data FASTA, tapi dia tuh ngasih quality dari read datanya. Mungkin quality dari, saya kurang mendalamin juga sih, tapi mungkin itu kualitas data yang diambilnya juga dijelasin sih dikasih. Nah, oke lanjut ke ini. Nah, ini kalau kalian mau ambil Homo sapien, oh ini ternyata lumayan ya. Lumayan genomnya. Nah, ada kayak gini lah, nggak jauh beda lah intinya. Paling ada beda, harusnya ada beda-beda dikit sih. Ini ternyata complete genome jam-jam yang saya ambil. Eh, complete genome. Masih ada salah dikit sih. Ya pokoknya gitu sih. Dapat tinggal diambil dari gene bank ininya. Coba kalau saya yang lain. Mungkin Felis catus. Felis catus CLX1. Sitokrom C oksidasi. Ini Felis catus CLX1. Nah, cek gene ID-nya. Kalian bisa lihat nah ini yang genomic, gene bank, genomic, gene bank, atau FASTA, gene bank dulu. Bisa langsung FASTA kalau nggak salah. Cuman sih biasanya lihatnya sih, boleh lihat, cuman lihat doang. Sebentar. Oh, sorry, saya baru ingat. Ini saya ngambilnya di proteinnya. Berarti saya ngambil proteinnya tuh yang ini. Ini proteinnya. Ya tergantung level kalian yang mau kalian isi. Apa namanya? Tergantung level kalian yang mau kalian ambil buat komparasi, tapi harus sama aja. Ini mungkin di cat, white cat kali ya. Sama nggak? Harusnya sama sih. Oh ya, ini udah translasinya. Dari status mitokondria. Coba kalau ngecek sini. MFMNRW sama nggak? MFMNRWL. Oh agak beda. Oh sama deh. GOP terus GTLL. Ya nih sama nih. Ya berarti benar. Kalau yang saya pakai itu saya ngambil lagi. Maaf saya agak salah. Berarti saya pakai translasinya langsung dari ininya apa namanya proteinnya.
Saya lupa kenapa saya pakai proteinnya dan bukan DNA-nya langsung. Mungkin waktu itu saya baca-baca dan emang harus proteinnya atau mungkin mau waktu itu saya agak-agak random, saya lupa. Ya udah gitulah pokoknya. Ya tinggal gampang lah, tinggal di mungkin misalkan cewek satu ada apa enggak. Karena setahu saya nggak semuanya ada sih. Oh iya pindah ke nukleotid ya. Oh cewek X1. Nah ini dia cewek satu Bos Taurus. Oh kettle Bos Taurus. Oh iya bener. Terus ke gene information. Nah, terus kalian ke ini gene bank pasta atau gene banknya. Ini DNA-nya, ini translasinya MFIN Bos Taurus ya ada ya. Kau MFIN mungkin saya bisa cek. Oh ada yang beda berarti. Oh sampai ya bener sama. Terus GTLL ya. Nah bisa dilihat lah. Ya berarti ya dipakai yang ini waktu itu saya berarti. Ya mungkin saya salah. Eh, Oke, nah mungkin kalian kalau udah kumpulin, nanti kalian kumpulin satu-satu. Ini sampai ya mungkin juga tergantung kasus kalian lah. Mungkin kalau kalian mau coba spesies antar binatang kaki empat dan binatang kaki dua, atau mungkin kalau mau kalian ngecek spesies eh, mamalia atau mungkin spesies hewan laut ya metodenya sama. Atau mungkin kalau kalian mau ngecek di ininya di DNA-nya bukan proteinnya, saya lupa sih kenapa sih pakai protein waktu itu. Tapi konsepnya sama aja ikut alignmentnya. Atau kalau kalian mau nyoba yang apa namanya eh, DNA, sorry, bakteri atau virus, mungkin ini ya kalian cari-cari aja apa namanya ininya pembandingnya apa sih yang bisa, maksudnya dipakai buat jin pembanding. Mungkin kalian baca-baca paper kali atau mungkin di wiki ada. Saya kurang tahu, saya nggak pernah nyoba soalnya. Kayak mungkin bandingin idenya nih kayak virus coronavirus itu mungkin dia kawan-kawannya sama siapa aja. Kalian mau cari-cari mungkin pertama dicek dulu apakah complete genome, semua genomnya diambil habis itu dibandingin di alignment atau mungkin ada bagian dari gennya aja, nggak harus semuanya. Oke, habis itu kan udah kekumpul nih semua nih. Nah, saatnya ngoding. Misalkan kalian udah kumpulin nih di file namanya ini. Ini saya silang deh. Nah, saya pakai RStudio. Nih, saya pertama-tama ini ke RStudio dulu. Mungkin di kesempatan berikutnya saya bakalan pakai Python. Nah, demonstrasinya mungkin itu demonstrasi yang kedua kali ya. Kalau ada yang mau nyoba Python juga. Kok maksud saya lebih terbiasa dengan Python. Agak lama, maaf. Mungkin saya udah ada kodenya, jadi saya cek aja dulu buat penjelasan. Kalau disesuaikan sama yang ada di sini. eh Ya ini beberapa library yang perlu di ininya, di apa namanya, dijalaninnya. Maksud saya yang kepake buat ini, buat ngoding ini. Saya ada yang lebih lengkap sih. Kalau nggak salah ini. Oh iya, eh sini aja deh. Nah ini kalau kalian baru trivia R nih, kalau kalian baru mulai, ini harusnya get WD atau get working directory-nya kalian masih ada di default working directory. Saya nggak tahu nih nyetingnya gimana. Nah, jadi kalau kalian mau pindah ngerjain itu kalau nggak salah satu WD sih. Misalkan ini.
tapi ininya diganti, hati-hati. Jadi ini tuh, nah, oh bisa ya. Jadi get WD lagi, ini working directory-nya. Jadi kalian apa namanya ngoding-ngodingnya buat baca file dan segala macamnya, buat path-nya itu ngaruh. Jadi hati-hati. Nah mungkin ini saya balikin lagi deh. Saya nggak tahu kalau saya hapus dia bakal balik normal default apa enggak. Jadi saya jaga-jaga, saya balikin lagi. Nah, oh ini ada di sini nih ternyata. Nah ini nih, dilihat, bisa dilihat. Nah saya balikin. Nah lebih baik mending kalian eh, new project aja sih. Tapi kalau saya udah bikin projectnya, ini kalau new project kalian new project kayak ini buat demonstrasinya. Terus misalkan kalian bikin directory baru. Terus new project ini saya belum nyoba-nyoba yang lain. New project. Habis itu, nah ini direktorinya yang mana? Habis itu nanti ada subdirektorinya. Maksudnya bakal jadi project kalian. Namanya apa? Nama direktorinya. Misalkan ini kan bioinformatik learning. Saya. Nah ini berarti di sini nih. Nah berarti ini projectnya. Direktori projectnya apa? Misalkan responsi satu atau apa ya? Ya gitu ya. Responsi satu nih. Eh, ini Git repository ini buat Git, cuman kayaknya nggak usah sih untuk ini. Fans juga nggak usah. Kita pakai package yang apa ada di file ini aja. Terus ini kalian create project. Nah ini dia bakalan switching, jadi bakalan bikin apa namanya kayak istilahnya project baru lah. Nah dia nongol nih, jadi udah kelihatan learning bioinformatics responsi satu. Habis itu eh, nah ini udah nongol responsi satu. Buat ini kalian nanti kalau dicek masuk nih ini file cuma ada di ini atau ini bisa dilihat nih. Nah ini cuma ada respons apa projectnya doang, file project. Habis itu nama filenya cuma ada ini. Misalkan saya memakai dataset yang udah saya ingin. Nah sekarang saya pindahin aja deh. Kalian tinggal dikumpulin atau gimana terserah. Ini saya kebiasaan saya aja sih, saya mindahin ke datasetnya kayak dibikin folder baru gitu biar enak. Nah habis itu kalian bikin script baru, script biar enak aja sih. Sebenarnya kalian bisa langsung ngoding di sini. Tapi kayak mendingan dibikin script aja. New file, R script ini ternyata dia bisa Python, SQL, tapi saya belum pernah nyoba. R script, habis itu eh ini saya udah ini saya pindahin aja. Satu-satu aja deh buat penjelasan juga sekalian. Ini pertama-tama saya save dulu. Ini mungkin saya save dulu ya. Apa namanya? Saya save dulu responsi responsi satu ini beda. Ini kalau di approach nanti kalau ini dia kesimpannya sebagai file R. Nah ini kalian install dulu. Ini kalau kalian belum ada biokonduktor kalian install biokonduktor. Oh saya sebenarnya sih udah ada sih. Cuman eh nggak usah deh biar cepet. Ini cuma kalian tinggal diinin aja. Habis itu saya lupa nih ngapain. Biok manager, record. Habis itu nanti install. Jadi saya kurang tahu sih kalau kerjanya manajer di R itu gimana karena saya orang Python. Eh, tapi mungkin kalau menurut saya ya dari lihat-lihat ini jadi Biok Manager. Jadi kalian install Biok Manager dulu. Nah nanti kalian install package yang ada di package Biok Manager. Jadi eh, update all deh coba. Kalian misalkan butuh library MSA dan library MSA itu ada di atau dia merupakan library dari bio biokonduktor. Jadi kalian install biokonduktornya dulu, baru kalian install MSA-nya. Nah ini sintaks buat install MSA-nya. Aduh sorry agak lama. Ini lebih ke update sih. Nanti dari kalian. Sebenarnya kalau lagi loading gini bisa aja sih, kalian jalan aja. Itu pencetnya Control Enter.
Nah, dia udah ada nanti. Nanti tinggal abis yang tadi kelar, dia bakalan langsung ngelanjutin. So, control enter, control enter. Wah, paling source paket ggplot. Kayaknya saya harusnya nggak install deh. Ya udah lanjut deh. Nah, ini cara manggil datanya kayak gini. Ini buat manggil data sequence inar, Pangorn, MSA, ggplot, reshape. Saya lupa detailnya karena ini udah kode saya setahun yang lalu. Ngapain kalau nggak salah, ya kayaknya sih kalau dari namanya ini sequence inar nih, mungkin untuk sequence. Terus MSA ini untuk multiple sequence alignment, ggplot itu untuk ngegambar, reshape saya kurang tahu, Pangorn kalau nggak salah buat clusteringnya. Eh, Mungkin langsung dipanggil aja sih. Tapi ini masih lama. Eh, Habis itu setting work dir. Ini jadi kalian ada di library-nya. Sorry, mungkin kalian perlu cek dulu kali ya. Ah, ini langsung di intro aja mungkin bisa. Ah ya, bisa. Oke. Tadi berhenti di sini ya. Misalkan install, install, install. Nah, dia bakal install ini MSA, Sekin R, and Pangorn. MSA successfully. Som aja atau non ya? Non dulu deh biar cepet. Nah, terus ini kalau udah install, nah kalian load aja dah second R. Oh, bisa, berarti udah ada. Kalau udah kayak gini nggak ada error. Terus Pangorn, oke udah bisa juga. Terus MSA, ggplot, kemudian yang terakhir reshape. Nah, ini udah oke nih. Nah, sekarang kita lihat. Ini kebiasaan saya sih, cuman mungkin kalian cek dulu bisa sih get wd atau nggak usah di sini aja langsung get wd. Ini kalian cek. Oh, ini apa namanya? Direktori kerja kalian di sini. Tapi mau dipindahin nih ke kan kalian bikin ini kan project baru responsi satu. Tapi kalau udah sih harusnya nggak perlu sih. Ayo udah nggak perlu deh. Ini kalau kalian mau mindah-mindahin aja atau kalau kalian kasusnya kayak tadi kalian buka RStudio, kalian nggak bikin project tapi kalian langsung start. Jadi kalian harus atur dulu work directory-nya itu di mana. Karena kita udah ada di working directory yang udah kita bikin jadi nggak usah. Terus lanjut ke mana nih baca data. Ini reading acid amino acid data. Jadi ini saya ada dua, ini yang UTS apa ini UTS, yang ini UAS. Waktu itu saya bedanya project UTS sama UAS saya itu cuma ngebedain jumlah dataset yang saya pakai doang, saya tambah doang sih. Konsepnya sama. Waktu itu saya lupa lagi ada tugas apa, jadi kebanyakan tugas akhirnya ya udah saya gampangin aja. Nah, ini file ada FASTA, ingat bukan TXT, bukan apa. Habis itu formatnya harus yang kayak udah saya jelasin tadi. Habis itu tinggal di control enter aja. Nah, ini udah ada sequence nih. Mungkin bisa dicek kali ya. Ini ngeceknya gini. Saya nggak pernah ngecek sebenarnya sih. Nah, mungkin ini tipe datanya apa, ini range-nya mungkin. Saya nggak tahu hal-hal ini. Saya lupa, waktu itu juga saya nggak ngecek sih. Jadi mungkin diikutin aja, insya Allah bisa. Terus lanjut ke, oh ini compute multiple sequence alignment with score and the matrix distance. Nah, ini tinggal ke sini aja. Jadi pelan-pelan kalian jalanin pertama ini dulu. Control enter, jadi mouse kalian ke sini, ke baris ini, terus control enter. Dia lagi MSA, lagi nge-compute substitusi matrix. Mungkin udah bisa dilihat kali ya view-nya. Oh, dia kayak gini ternyata. Kalau mau lihat datanya 27 kali 518. Jadi ini enggak ya? Oh, nggak ada nih. Nggak bisa. Oke, berarti langsung aja ke ini. MSR resultnya. Jadi hasilnya ini kayaknya sih dia ini apa namanya? Ada punya tipe data sendiri. MSR result ini S4 mungkin. Mungkin di-convert ke SIG-INR alignment. MSI convert. Nah, oke. Pas dicek dia jadi list. Dan kalau dicek dia list ini
Kalau ini sequence-nya, ini name-nya, NB saya kurang tahu apa, kom kurang tahu. Ini mungkin ini kan labelnya ya. Terus baru ini langsung masukin ke this.alignment. Nih, jalanin. Nah, kalian udah dapat matrix distance-nya. Ini bisa dilihat kali ya. Di view aja, matrix this-nya. Dia double, tipe double. Kalau dilihat, ada nggak ya? Saya lupa sih, maaf saya kurang nyiar. Oh, cuma sebagian doang dia mungkin satu kayak kalau di Python mungkin dia list kali ya. Oh, oke, dah langsung aja. Ini langsung ada clusteringnya nih. Ini UPGMA. UPGMA jangan yang ini. Ini UPGMA clustering. Habis itu diplot. Udah keluar. Ya gini doang sih sebenarnya. Kalau mau ngelihat di zoom aja. Nah ini ininya untuk UPGMA clustering. Sudah jadi analis title-nya kalian tinggal ubah untuk urusan apa namanya legenda atau label atau gimana kalian ngaturnya. Kalau mungkin kalian bikin apa daripada horizontal mungkin kamu dibikin vertikal atau apa saya kurang tahu ya, mungkin ada sih, tinggal dicek aja di library langsungnya, diplot di dokumentasi mungkin ya. Ini kan hasil clusteringnya ini, habis itu pas diplot bagian cluster keluarannya dia begini. Oh, hierarchical clustering atau apa. Nah, kalau dilihat dia ternyata zoom, oh di sini horse dekat dengan mountain zebra, habis itu dekat dengan white rhinoceros entah kenapa, habis itu dekat dengan babi. Nah, wildcat sama cat mirip, habis itu mirip dengan lion, kemudian mirip dengan tiger. Habis itu dog sama wolf, sorry, ya dog sama wolf mirip, habis itu mirip juga sama coyote atau coyote, saya nggak tahu baca gimana. Kemudian ada beer-nya polar sama brown sama, habis itu mirip dengan panda. Ya ini kelihatan make sense lah kalau dari secara pengertian juga sih sepertinya. Dan kalau kita lihat human itu ternyata masuk ke atas. Nah, ini sisanya ke bawah mulai jauh semua nih. Turtle, frog, crocodile, alligator, gecko. Ini kayaknya reptil sama hewan laut semua sih. Jadi manusia emang kelihatannya lebih dekat ke yang atas daripada ke yang bawah. Itu hasil UPGMA. Kalau misalkan kalian makin naik joining, ini naik joining. Nah, ini kalian ini inputnya perhatiin matrix distance tadi. Habis itu MZ cluster kalian lihat. Nah, ini hasil naik joining. Saya nggak tahu kenapa plotnya beda. Nah, ini ternyata kayaknya mirip nih. Oh, ada Arabian Camel. Kalau yang tadi ada Arabian Camel ya. Ini kalau kalian mau geser plotnya yang tadi udah kalian bikin, nih kalian tinggal cek, habis itu zoom lagi. Nah, ini tadi Arabian Camel, Arabian Camel. Oh, dia ternyata masuk ke panggolan giraffe. Tapi entah kenapa kalau pakai naik board joining, dia tuh masuknya ke dia agak jauh. Giraffe, cow, sama goat sheep malah mirip di sini. Pig, white rhinoceros, horse mountain zebra, tiger, lion, wildcat, coyote, dog, wolf, panda, brown bear, polar bear mirip. Black rat masuk ke Asian elephant, human. Oh, malah human malah masuk ke sini ya. Saya kurang paham juga sih interpretasinya gimana, lupa mungkin saya. Udah, saya cuma ngasih lihat codingannya doang. Habis itu baru ke ini WPGMA. H class saya lupa, kalau nggak salah dia library bawaan. Ternyata H class kalau nggak salah juga bisa ini sih. Apa namanya? Buat UPGMA juga. Dia metodenya diubah, ini equity buat WPGMA, average UPGMA. Tapi saya nggak tahu dia bakal mirip total sama yang udah di sebelumnya dibikin apa enggak. Ini kalau di enter 2 kali, oh dia ternyata plotnya beda. Dia ada levelnya ini, H class-nya. Ya mungkin kalau dibikin horizontal atau vertikal ya bisa diatur sih mungkin. H clusternya ini kalau misalkan average, kira-kira dengar nggak ya? Gecko, human tadi di tengah-tengah ya, sama ya tadi human di tengah-tengah juga. Ini mountain zebra sama horse tadi ada di situ juga kan. Kalau pakai ini, oh beda nih ternyata. Ini tinggal digedein aja sih. Kalian bisa ngeliat begini. Nah, H class. Nah, ini tadi yang WPGMA, ini UPGMA. Ini WPGMA bisa kelihatan. Mungkin di distance-nya sih, tapi ada yang berubah nggak ya?
Ada deh human sama ASN11 ketukar. Sisanya sama semua, sama paling hacknya beda. Saya nggak tahu hacknya itu nongol dari mana. Mungkin kalian bisa pelajarin lebih dalam. Oke, itu untuk hasil clustering. Tadi tahapannya mana? Kan ambil data udah. Ini untuk AA, saya pakai read AA itu amino acid. Kalau misalkan kalian pakai data DNA, mungkin read DNA string set ya ininya. Terus saya pakai tadi cluster W. Cluster W, saya nggak tahu ada apa aja di sini. Mungkin kalian bisa lihat dokumentasi MSA. Terus matrix distance clustering. Nah, ini matriks korelasi sama bitmap. Matriks korelasi yang dicek itu juga di bagian ini. Nah, ini langsung aja saya copy semua dah. Kalian di sini enaknya copy-copy gitu. Tapi biasanya kayak gini ya. Nah ini as matrix jadi di-convert dulu ke matrix. Matrix distance di-convert ke matrix. Saya penasaran sih, saya lupa kayak gimana ini. Matrix data. Hah? Oh, coba view. Mending view aja sih. Kalau kalian lihat ke sini takutnya berantakan. Oh, ternyata begini. Data frame. Kalau matrix data gini doang takutnya kalian. Nah, ini agak bingung bacanya. Atau kalau kalian mau lihat head-nya doang, view, head, matrix, data. Nah, ini 5 doang yang kalian lihat. Mungkin bisa sih kalau matrix data head-nya doang nongol di sini 5 doang, tapi agak berantakan kolomnya banyak, jadi ya gitu lah ya. Ini ininya, terus ke matrix DF, jadi kalian convert ke data frame, habis itu kalian baru compute korelasinya. Kalau 4 integers berarti eh, presisinya mungkin, presisi komanya. Habis itu kalian melt. Ini saya lupa kenapa di melt. Melted matrix. Astagfirullah. Oh, dibikin kayak gini. Oh, saya lupa ini sebutannya apa ya? Ini kayak di Excel nggak sih? Saya lupa ininya sebutannya apa. Berarti kalau sebelum melt apa? Matrix core. Oh ya, oke. Oh ini matrix korelasinya. Nah ini kalau satu berkorelasi ya tergantung inilah. Pearson sih kalau nggak salah dia makanya. Kalau mungkin ada metode lain saya kurang tahu untuk korelasi. Harusnya ada sih. Cuman mungkin dilihat aja dokumentasinya. Core dulu, baru di round keempat. Nah, habis itu baru deh, udah ketemu matrix, habis itu matrix yang di ini nih, di plot. Nah, ini kalau kalian mau export sebagai image atau sebagai PDF atau kalian copy aja. Ini di zoom. Eh, ini lihat, ini kelihatannya jelas. Mungkin tengah-tengah ini yang black red tiger lion ya, ada yang kotak gede. Ini apa coyote dog wolf, dia ternyata berdekatan. Terus kalau mau lihat ini ada juga nih kelihatan kotak nih berwarna. Dia ternyata dia pig, Rhinoceros, horse sama zebra kayak sekelompok. Terus ada juga yang ini giraffe atau giraffe saya nggak tahu bacanya, cow, goat sama sheep. Mungkin cow, goat sama sheep masuk akal kali ya. Dia kan termasuk hewan ternak. Nggak tahu sih saya hubungannya apa. Nah ini yang enak nih lihatnya nih, tiger, lion, wildcat sama cat. Dia ngekotak 4 gini dan ini terang gitu berarti deket korelasinya. Nah, kalau kita ngecek human sendiri, dari sisi human mana human ini dia. Dia jauh sama gecko, terus apa nih? Turtle jauh, terus sisanya mulai deket semua nih. Ini kalau nggak salah kalau sesuai analisis yang pertama tadi, dia itu deket sama hewan-hewan daratan kali ya? Sama yang non reptil. Iya, yang non reptil. Nah, ini baru hewan laut semua nih. Hewan laut. Amfibi ya? Krokodil, aligator, frog. Ya mungkin dari apa bentuk bentuk tubuhnya berbeda sih. Nah, ini sama nih. Nah, ini ternyata kalau gitu nih ada dua nyempil, ini aligator sama krokodil emang temenan. Habis itu frog dia jauh sendiri dari aligator dan dari yang lainnya. Ya kalian tinggal interpretasiin aja masing-masing dari hasil kayak gini gimana. Cilin. Nah, udah kelar deh. Kalau kalian mau edit-edit mungkin kalau ditongolin angkanya atau gimana sih kurang paham juga sih sama R. Ini saya lupa waktu itu ngodingnya gimana. Udah setahun lalu. Sisanya kalau udah kelar. Oh ini dokumentasi Pangorn sih. Kalau kalian mau lihat-lihat mungkin. Sekarang cek aja ke sini Pangorn. Yang dipakai Pangorn. Ada PDF terus halaman. Ya kali saya baca semua. Enggak.
Saya juga nggak hafal, tapi kalau kalian lihat-lihat dokumentasi mungkin ini kalau MSA, saya lupa Panggur apa ya? UPGMA, sorry. Oh, ini ada nih. NJ, UPGMA, UPGMA, kalau lihat cek halaman 93, ini UPGMA, pemakaiannya, TRI 1, RT, SPRR, ya kayak dokumentasi lah, kayak baca dokumentasi biasa. Oh, ini ada WPGMA juga ternyata. Oh, rapper orang batch kelas, jadi harusnya sama aja sih. Baru lihat juga sih. Ini ada Humming, Aspilo, langsung kurang paham sih. Distance, ML apa ya? Maximum likelihood kalau nggak salah. Ya, kalau kalian mau eksplorasi sendiri-sendiri, kalian bisa lihat dan ngecek mungkin ke dokumentasinya langsung. Dan mungkin itu aja sih. Kalau kalian mau lihat ini saya ada link apa web dari Stanford. Kalau kalian bisa lihat mungkin ini buat ini yang ngebahas apa namanya biostring kali ya. Nggak tahu ya saya bakal pakai apa enggak. DNA string set sih. Ini mungkin buat baca-baca DNA. Terus ini saya nemu script buat nucleus frequency from pasta sih. Jadi, oh ini Python sorry. Oh ini bukan ini. Mana ya? Ini influenza virus. Primers. Genome. Oh ini Genius tuh, ini dia. Bukan ini yang tadi ya. Oh ini ada nih yang pakai cok satu, the phylogenetic analysis performance. Ini kalau kalian mungkin kalau kalian mau ngecek ini ya apa namanya paper buat bikin studi kasus mungkin kalau kalian diminta. Kalau ya saya nggak tahu project UTS UAS kalian bakalan kayak gimana. Ini bisa lihat nih, ternyata cok satu dipakai buat taksonomic resolusi soil fungi. Berarti fungi masuk ke eukaryot harusnya dan make sense sih harusnya kalau sesuai itu. Paling itu aja sih. Kalau untuk berikutnya saya bakalan nyoba ini apa namanya demonstrasi hal ini sama workflow-nya kayak gini juga kasusnya kayak gini ya tergantung interpretasi kalian, analisis kalian. Tapi di Python pakai package BioPython namanya. Buat lihat-lihat aja ini BioPython. Nah ini ininya BioPython dokumentasinya. Dia khusus untuk pakai biologi. Maksudnya kalau untuk analisis genomik bisa sih. Saya belum tahu lagi bisa apa aja untuk BioPython tersendiri. Ini ada PDF sih ternyata tutorial. Nah ya, 374 halaman, siap. Sequence analysis, anotasi sequence, terus input output, multiple sequence alignment, blast juga bisa dari sini. Kurang tahu. Ya ini ternyata ada banyak. Mungkin enaknya Python sih, saya rasa sih mungkin bisa dikoneksi langsung sih ke machine learning sama deep learning sih. Jadi ini cluster analysis, phylogenetic tadi juga ada kalau nggak salah. Ya ini bisa ini sih bisa didalamin sendiri sih. Ya teman nanti saya kasih lihat juga caranya gimana untuk hal yang sama ngelakuin hal sama yang udah saya lakuin ini secara ini semua. Ini apa namanya? Cuman di Python. Untuk ini saya juga sebenarnya udah ngasih ininya di GitHub saya. Kalau kalian ada yang familiar sama GitHub di Learning Bioinformatics, kalian cek-cek aja di ininya. Nah ini di introduction, sorry, di phylogenetic analysis. Ini dia. Ini ada Python sama R-nya sih. Cuman ya udah nanti saya jelasin juga sih masalah Python-nya. Paling itu aja sih dari saya untuk saat ini. Waalaikumsalam Pak. Sekian presentasi dari saya untuk responsi pertama ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.